Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi ataupun perkembangan P3K untuk pendamping sosial, baik itu pendamping sosial PKH, pendamping sosial resos ataupun rehabilitasi sosial, dan pendamping sosial lainnya seperti pendamping disabilitas, pendamping anak, dan pendamping lansia, karena semua atas nama pendamping sosial itu jenisnya banyak, tetapi digolong ke dalam pendamping sosial, dinamakan dengan pendamping sosial karena pendamping sosial ini banyak jenis-jenisnya, teman-teman. Jadi pada video kemarin sudah saya informasikan ataupun berbagi tentang perkembangan pendamping sosial. Ada beberapa ataupun ada ribuan pendamping yang terdaftar di dalam database BKN, baik itu dari pendamping PKH, pendamping resos, TKSK, dan lain-lain yang terdaftar di dalam database BKN. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sejauh mana sudah perkembangan tentang P3K di bawah Kementerian Sosial, teman-teman. Di sini ada bocoran ataupun pernyataan dari Sekjen Kemensos, yaitu Bapak Ruben Riku, mengatakan di sini, teman-teman, Sekjen Kemensos meminta pendamping sosial siapkan diri jelang tes P3K tahun 2024. Ini yang mengatakan adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, yaitu Bapak Ruben Riku. Di sini kita lihat Solo, 7 September 2024, Kementerian Sosial menyelenggarakan pembinaan pegawai yang dihadiri oleh para pendamping sosial dari wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ini ada di dua provinsi ini yang menghadiri kegiatan tentang penyampaian tentang menyiapkan diri bagi pendamping jelang tes P3K. Baik, kita lihat apa yang dikatakan oleh beliau. Pada kegiatan tersebut, para pendamping mendapatkan arahan langsung dari Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Ruben Riku terkait persiapan menghadapi pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K yang diperkirakan akan dibuka pada bulan Oktober mendatang. Ini bulan apa, teman-teman? Bulan September. Ini perkirakan akan dibuka di bulan Oktober mendatang. Tetapi ada juga sebagian informasi kita dengar di akhir September ini, teman-teman, sekitar tanggal 27, 28, 29 itu sudah ada pengumuman tentang arahan ataupun akan dibukanya P3K. Tetapi di sini ada dibilang di bulan Oktober, tetapi bisa jadi karena pengumuman pendaftaran menurut informasi akhir September dan pendaftarannya di awal Oktober. Ruben Riku menyampaikan pesan agar para pendamping sosial dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti P3K, terutama bagi mereka yang telah bekerja lebih dari 2 tahun. Ini pendamping sosial menyiapkan diri baik di segi administrasi seperti ijazah, itu harus di-scan semua, scannya asli, KTP, pasporto, akte kelahiran, kartu keluarga, dan sertifikasi seperti sertifikasi pendamping PKH, pendamping sosial lainnya, pendamping resos, pendamping anak, pendamping disabilitas, dan lansia. Itu harus disiapkan, harus ada di dalam bentuk file, teman-teman.
Bagi teman-teman yang belum ada sertifikasi, silahkan mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan oleh balai-balai ataupun BPPKS. Kita lihat teman-teman, terutama bagi mereka yang telah bekerja lebih dari 2 tahun, kami sarankan untuk para pendamping yang sudah berpengalaman lebih dari 2 tahun agar mengikuti P3K, bukan jalur CPNS, melihat kuota dibuka tahun ini lebih besar. Ini bagi teman-teman yang sudah jadi pendamping tetapi umurnya belum melebihi 35 tahun, karena kalau sudah lewat 35 tahun itu tidak bisa lagi mendaftar sebagai CPNS, tetapi sebelum 35 tahun itu bisa mendaftar sebagai CPNS. Tetapi ini disarankan agar tidak mendaftar CPNS karena P3K-nya peluang lebih besar karena kita sudah terdaftar di dalam database BKN. Karena kalau sudah kita mendaftar sebagai CPNS pada tahun ini tidak bisa lagi untuk kita daftar P3K, karena di dalam 1 tahun itu hanya bisa mendaftar 1 jenis formasi, baik itu P3K ataupun CPNS. Kita lihat lagi teman-teman apa yang dia katakan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Kementerian Sosial, termasuk Sekretaris Dirjen Rehabilitasi Sosial Salahuddin, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemensos RI yaitu Suratna, serta beberapa kepala sentra dan balai, antara lain Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, Kepala Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso Solo, Kepala Sentra Terpadu Kartini, Kepala Sentra Antasena Magelang, Kepala Sentra Satria Baturaden, dan Kepala Sentra Margo Laraspati. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan para pendamping sosial mendapatkan informasi dan panduan yang jelas mengenai proses seleksi P3K, sekaligus memberikan motivasi kepada mereka untuk mengambil peluang ini demi keberlanjutan karir dan pengabdian mereka kepada masyarakat. Ini ada angin segar buat para pendamping sosial yang baik itu pendamping sosial, karena pendamping sosial PKH kalau tidak salah sekitar 35.000, mereka 35.000 seluruh Indonesia, sedangkan pendamping resos itu kalau tidak salah 1.800 ataupun 1.700 sekian, itu tidak banyak, sekitar 1.700 sekian, dan tenaga-tenaga lainnya yang terdaftar di dalam database BKN di bawah Kementerian Sosial, karena di sana ada TKSK dan tenaga teknis lainnya yang terdaftar baik di sentra, di balai dan lain-lain, itu yang terdaftar di dalam database BKN dan masa kerjanya sudah melebihi dari 2 tahun ataupun minimal 2 tahun. Itu dipastikan dapat mendaftar, dan kemungkinan untuk P3K di Kementerian Sosial karena formasinya 40.000 sekian dan yang terdaftar di dalam database juga 40.000 sekian. Menurut kita lihat formasi dan tenaga non ASN yang tersedia itu dapat kita pastikan sepertinya terserap semua pendamping dan tenaga teknis lainnya terserap semua kalau kita lihat formasi dengan tenaga non ASN yang terdaftar di dalam database, karena sesuai contohnya 40.000 sekian formasi yang diberikan oleh Kemenpan dan juga 40.000 sekian tenaga non-ASN yang terdaftar. Semoga kita semua pendamping, baik pendamping PK, pendamping resos dan tenaga teknis lainnya dapat terangkat ataupun lolos untuk P3K di tahun 2024 ini.
Inilah informasi yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Kalau ada pertanyaan mohon di komen di bawah ini, nanti akan dijawab oleh teman-teman yang lain, saling berbagi dan sharing di dalam memberikan informasi terkait P3K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.